yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang di sini dalam persiarahan di Fatima. Kita meyakini sungguh bahwa pesan Bunda Maria hadir untuk kita saat ini, dan kita meyakini sungguh bahwa Bunda Maria mempakaikan dirinya pesan-pesan perdamaian menjadi kekuatan dalam setiap langkah kita. Kita hening sejenak, kita mohon ampun atas segala dosa, kelemahan, keterbatasan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami datang di tempat ini dalam persiarahan dengan seluruh umat beriman. Kami meyakini bahwa karya-Mu terjadi dalam seluruh hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami. Nyatakanlah kuat kuasa-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap langkah kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan meraja atas kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Silahkan berdiri. Haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu,
dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Kita bersuka cita dan bergembira karena boleh merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini. Di tempat yang istimewa, kita mengadakan perjalanan yang panjang 16 jam tiba di sini. Dan tiba-tiba kita diberikan kesempatan untuk merayakan Ekaristi di sini. Sebagai seorang imam yang tepat tahun ini 20 tahun imamat, 30 tahun hidup membiara, saya cukup kaget juga tadi disampaikan. Saya merasakan, mungkinkah ini sebuah berkat untuk perjalanan hidup saya? Akan tetapi, kemudian saya diajak untuk bermenung sejenak tentang perkawinan di Kana, pesta perkawinan di Kana, di mana Maria mengambil peranan sentral dalam pesta itu. Sebagai seorang ibu kampung tentunya dia ada bersama dengan setiap orang yang pergerakan-pergerakan di kampung itu. Di kampung-kampung yang kecil, kampung-kampung yang pelosok, kampung-kampung yang tidak banyak orang tentunya. Dan di sana Maria mengambil bagian. Kalau ada pesta-pesta di kampung, maka ada begitu banyak ibu-ibu yang ingin terlibat. Mereka bukan hanya terlibat untuk pada hari upacaranya, tetapi mereka juga terlibat untuk mengetahui segala sesuatu termasuk persiapan. Dan kita meyakini sungguh bahwa Maria mengetahui apa yang terjadi dengan sang tuan pesta itu. Kitab suci menyebutkan bahwa di saat mereka kekurangan anggur, kata yang dikenakan pada kitab suci adalah kekurangan anggur. Akan tetapi Maria yang datang pada Yesus yang mengatakan bahwa mereka bukan kekurangan melainkan kehabisan anggur. Kekurangan mau mengatakan masih ada sisa, tetapi kehabisan itu mau mengatakan bahwa tidak ada sisa sama sekali. Dan Maria menyampaikan itu kepada Yesus. Walaupun Yesus katakan saatku belum tiba, tetapi serentak Yesus melakukan apa yang diminta oleh Maria. Peranan Maria sangat besar, bermariam ad Jesum. Lewat Maria kita tiba pada Yesus. Kita datang bersiara di sini dan kita meyakini sungguh bahwa nampakkan Maria pada anak-anak di Fatima ini mengingatkan kita bahwa Maria ada dalam sejarah perjalanan kehidupan kita. Dan dia berjalan bersama dengan kita. Devosi kita lewat Bunda Maria, kita meyakini dari hari ke hari, keluarga-keluarga, orang-orang muda bertumbuh dalam devosi ini dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita yakin kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita menata hidup kita, kita yakin bahwa Maria menghendaki agar kita punya sikap yang harus bertumbuh dalam diri kita. Dimensi yang pertama yang kita bisa temukan dari bacaan hari ini adalah Maria ada bagi orang lain. Maria hadir bagi orang yang kesulitan. Karena itu peranan kita adalah kita diajak untuk juga memikirkan orang lain. Bukan hanya sebatas memikirkan diri kita sendiri. Maka pesiarahan kita di tempat ini
adalah pesiarahan untuk kita ada dan berdoa bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita juga berdoa untuk orang lain. Orang-orang yang menitipkan doa-doa bagi kita. Sebagai seorang imam, saya juga merasakan kekuatan itu. 20 tahun hidup sebagai imam dan hari ini memimpin misa di sini menjadi kekuatan bahwa saya diajak untuk ada bagi orang lain. Dimensi yang kedua yang hendak kita pegang adalah panggilan kita untuk mengantar orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang siapapun dia diajak untuk menghantar orang lain karena kita tahu situasi-situasi hidup orang dan kita menghantar orang lain untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan. Ini menjadi kekuatan dalam setiap langkah kita. Bukan hanya kita memikirkan diri kita, tetapi kita dipanggil untuk ada bagi orang lain. Saya meyakini sungguh kekuatan ini menjadi kekuatan kita saat ini. Kalau kita datang berdoa di sini, maka kita datang dan kita yakin bahwa Tuhan menuntun kita. Sebagian besar pelayanan saya adalah di karya-karya sosial kategorial. Dan karya-karya sosial kategorial itu menghendaki untuk selalu keluar dari diri. Ada bagi orang lain setiap saat. Akhir-akhir ini di kota-kota besar sangat berkembang pesat adalah kebutuhan untuk didengarkan. Sekarang lagi berkembang mental health, di mana-mana orang ingin didengarkan. Hampir setiap minggu 2 kali keluar dari kantor untuk mendengarkan orang lain. Itu mau mengatakan bahwa kita dipanggil untuk ada bagi orang lain. Kita berdoa semoga dari hari ke hari gereja kita semakin peka dan kita yakin bahwa kita cuma berjuang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta. Yang dikandung dari Roh. Ia menderita. Yang naik ke surga. Aku percaya persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami berikut ini. Kami berdoa secara khusus untuk siarahan kami, untuk gereja universal, juga untuk gereja lokal tempat kami berasal di Indonesia. Semoga dari hari ke hari kami bertumbuh dalam semangat untuk keluar memikirkan orang lain. Marilah kita mohon. Kami serahkan secara khusus keluarga-keluarga yang ada dalam pesiarahan ini. Berkatilah keluarga-keluarga masing-masing, berkatilah yang sakit. Berkatilah semua umat, semua yang datang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Biarlah mereka mendapatkan sukacita dan kegembiraan dari tempat ini. Marilah kita mohon. Kami serahkan niat dan kerinduan kami masing-masing. Mereka yang menitipkan doa-doa dalam perayaan ini, secara khusus agar Aurel diberi kemudahan dan kelancaran dalam dapatkan beasiswa, Andreas diberi kemudahan dan kelancaran dan pekerjaannya, dan juga mohon pertolongan untuk setiap keluarga. Kami yakin Tuhan hadirlah untuk semua yang memohonkan, juga untuk Retna, juga untuk Ibu Pauline, juga secara khusus semua orang yang memohonkan doa-doa secara pribadi, hadirlah untuk mereka. Marilah kita mohon.
Inilah doa-doa yang kami haturkan kehadirat-Mu, kabulkanlah permohonan-permohonan kami ini. Demi Kristus Tuhan kami. Kita melanjutkan dengan persembahan. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan sedari bumi dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini adalah hasil dari pohon angguran dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terus kami menghadap kepada-Mu Allah. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Rahim, kurban persembahan ini kami haturkan kehadirat-Mu. Dengarkanlah setiap niat dan kerinduan kami, cita-cita dan harapan kami, terutama pesiarahan kami di tempat ini. Kami satukan dalam kurban Yesus Putra-Mu di altar ini, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami watakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Joseph serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Beri salam damai. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Kita doakan 3 kali Salam Maria untuk pesiarahan kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maafkanlah kami yang berdosa. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah Engkau di antara kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dalam seluruh hidup kami. Terima kasih karena kami boleh mendapatkan kesempatan istimewa ini. Buatlah agar dari hari ke hari kami semakin dekat dengan Engkau dalam hidup kami, dalam perjuangan kami, dalam kesaksian hidup kami, untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami, terutama mereka yang ada dalam hidup kami, keluarga kami, mereka yang kami jumpai, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, pesiarahan kita, semua orang yang kita janjikan untuk doakan, dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai.